Ada yang mengatakan bahwa single itu pilihan, tapi jomblo itu nasib. Padahal ada banyak sekali manfaat daripada jomblo. Mari saksikan video berikut ini. Haleluya, shalom, salam jumpa lagi dengan saya Willy Marapaung di YouTube channel saya. Dan sudah lama tidak membuat konten rohani di YouTube ya kan, yang berhubungan dengan anak-anak muda, yang berhubungan dengan kehidupan anak muda ya kan, karena sudah mulai sibuk berkuliah, sudah mulai sibuk bekerja saat ini ya kan, karena sudah masuk tahun akademik yang baru. Tapi saya usahakan YouTube ini akan terus berjalan. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai 10 manfaat jomblo. Ini yang jomblo-jomblo pasti senang ya kan. Saya juga jomblo dan kiranya video ini bisa meneguhkan kita, video ini bisa memberkati kita, video ini bisa mengubah pola pikir kita bahwa jomblo itu bukanlah suatu aib, jomblo bukanlah satu kemalangan, jomblo bukanlah satu kutukan, tapi jomblo itu punya manfaat. Jomblo itu adalah prinsip. Nah, saya rumuskan 10 manfaat jomblo. Namun teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, silahkan tekan tanda loncengnya, dan silahkan like, comment, dan juga share video ini sehingga bisa memberkati dan menguatkan teman-teman yang lainnya. Oke, 10 manfaat jomblo. Yang pertama, mempunyai banyak waktu untuk hal-hal positif yang membuat hidup menjadi lebih baik. Ada banyak orang yang pacaran tapi tidak punya lagi waktu untuk melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal positif di sini dimaksudkan adalah bekerja, belajar, dan berkarya. Tepatnya belajar, bekerja, dan berkarya. Ada banyak orang yang karena sibuk dengan pacarnya, sibuk berpacaran, sibuk jalan ke sana kemari, walaupun masih ada pandemi COVID-19, terus jalan ke sana kemari, tidak peduli lagi dengan COVID-19. Akibatnya apa? Lupa melakukan hal-hal positif dalam hidupnya. Padahal ketika engkau jomblo, ketika engkau masih sendiri, ketika engkau masih single, engkau punya waktu, engkau punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal positif yang akan membuat hidupmu menjadi lebih baik. Betul? Saya percaya kalau kita belajar, maka hidup kita akan jadi lebih baik. Kalau kita bekerja, maka kita menerima pendapatan, kita menerima penghasilan, maka hidup kita bisa jadi lebih baik. Dan kalau kita berkarya, maka hidup kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Oke? Jadi jomblo-jomblo hari ini, percayalah bahwa ada manfaat di balik kejombloanmu, ada keuntungan di balik kejombloanmu. Oke? Nah, yang kedua, bebas bergaul dengan siapapun, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Ada banyak orang yang pacaran dan pacarnya itu selalu mengekang dia kan, jangan pergi sama, walaupun sama-sama sejenis gitu ya kan. Misalnya saya mau pergi sama teman saya laki-laki, tapi pacar saya mungkin bilang jangan, bagus kok sama aku. Nah, jadi nggak bebas. Tapi kalau misalnya engkau jomblo, engkau bebas mau bergaul sama siapa saja, engkau bebas mau berteman dengan siapa saja. Nggak ada larangan-larangan, nggak ada yang mengatakan jangan sama dia terlalu cantik, nanti kau naksir. Ya kan sering kayak gitu cewek-cewek kan, iyalah dia lebih putih dari aku ya kan, makanya jangan kau chatting-chatting sama dia. Itu dia, makanya kalau kau jomblo, kau bebas bergaul dengan siapapun, baik itu sesama jenis, baik itu lawan jenismu, kau bebas bergaul dengan siapapun. Dan dengarkan baik-baik, dengan pergaulan engkau bisa dapatkan hal-hal yang baik. Ingat, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulanmu yang baik itu akan membuat hidupmu juga menjadi baik. Nah, yang ketiga, mempunyai lebih banyak waktu bersama keluarga. Ada banyak jomblo, ya kan, dan dia frustasi. Padahal ketika jomblo itu kita punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Banyak orang yang pacaran lupa sama keluarganya, sibuk sama pacar. Weekend keluarga pergi makan malam bersama, tapi malah ia pergi bersama pacarnya. Itu jahat namanya. Kalau memang ada acara keluarga, silahkan bersama keluarga, jangan terus-terusan sama pacar. Ingat, itu pacarmu, bukan suamimu, bukan istrimu. Atau paling tidak belum jadi suamimu, belum jadi istrimu. Itu sebabnya kalau engkau jomblo, ingatlah, harta yang paling indah adalah keluarga. Walaupun gak semua keluarga ya kan yang itu harta kita ya kan, banyak keluarga juga yang merugikan kita. Ya kan, kebanyakan keluarga-keluarga kayak gitu ya kan, keluarga besarnya merugikan dia ya kan. Nah, jadi
Mari kita punya banyak waktu bersama keluarga walaupun kita masih jomblo, ya kan. Ini manfaat-manfaat yang bisa kita terima jika kita jomblo, ya kan. Kita punya banyak waktu bersama keluarga, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan adik kita. Dan tentu jangan sampai, karena nanti di waktu kita menikah kita tidak akan bisa berurusan banyak dengan keluarga kita, ya kan. Tetapi kalau kita masih jomblo, masih single, masih sendiri, kita masih punya banyak waktu untuk keluarga kita. Nah, yang keempat, bebas mau berpenampilan, baik cara berpakaian, model rambut, dan lain sebagainya. Cobalah misalnya saya pacaran, tolong ya pangkasnya itu jangan kayak gitu. Nah, coba saya jomblo kayak sekarang, mau botak, mau gondrong, ya suka saya, ya kan. Lalu mau berpenampilan, berpakaian, ya kan. Mau saya pakai kemeja, pergi kerja pakai kemeja, pakai kaos, ya itu terserah saya. Mau saya berfoto pakai kemeja, mau pakai jas, mau pakai kaos, ya terserah saya. Suka-suka hati saya. Beruntung nggak? Coba kok pacaran, pasti ada yang ngatur. Engkau juga yang cewek-cewek, sayang tolonglah rambutnya itu gak usah diikat. Sayang rambutnya itu tolonglah gak usah dicat, biarkan aja warna hitam. Padahal kau mau dicat rambutmu, ya kan, supaya cantik gitu, ya kan. Tapi karena engkau pacaran, maka engkau lebih diatur. Sedangkan kalau engkau jomblo, engkau lebih bebas. Nah, memang jomblo itu tidak baik selama seorang itu jomblo, betul. Tetapi ini saya berikan manfaat-manfaat kepada para jomblo, supaya para jomblo mungkin di malam minggu tidak terlalu frustasi, ya kan. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan sebagai seorang jomblo. Ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan sebagai seorang jomblo. Jadi jomblo-jomblo jangan frustasi, jomblo-jomblo jangan stres, jomblo-jomblo harus tetap semangat. Oke? Nah, kemudian yang kelima, bisa melakukan hobi sendiri bersama teman-teman yang memiliki kesamaan hobi, ya kan. Nah, misalnya hobi saya itu apa ya? Membaca lah misalnya. Membaca nggak perlu kawan, ya kan. Misalnya saya suka membaca gitu. Coba misalnya saya pacaran, waktu saya membaca itu pasti kurang. Jujur. Ya, saya suka juga buat konten kreator, misalnya YouTube seperti ini, atau ini dia. YouTube saya mulai jalan ketika saya putus dari pacar saya. Serius. Saya putus bulan 3, kalau saya nggak salah itu. Bulan 4 saya mulai YouTube saya. Nah, kan enak kan? Nah, berarti ada keuntungan dari jomblo. Kita bisa melakukan hobi kita. Coba sama kalau pacaran, pasti diatur. Jangan. Lebih bagus kau sama aku, itu katanya pasti. Nah, tapi bukan berarti pacaran itu dosa, bukan berarti pacaran itu salah. Namun kan kebanyakan pacaran itu dikekang gitu. Saya nggak suka pacaran yang dikekang. Tapi biarlah pacaran itu kita bisa saling menerima dan kita bisa saling mengerti. Nah, yang keenam, tidak banyak pengeluaran, jadi pendapatan bisa dipakai sendiri. Ini jelas. Ya, ini jelas sekali. Tidak banyak pengeluaran, jadi pendapatan bisa dipakai sendiri. Bukan perpisahan yang kutangisi, bukan pertemuan yang kusesali, tetapi pengeluarannya itu yang banyak. Tentu sering seperti itu kan. Engkau sudah lakukan apa saja, engkau berikan semuanya, engkau berikan semuanya pada dia, tetapi ujung-ujungnya malah putus. Nah, ingat baik-baik, untuk engkau laki-laki engkau sudah bekerja. Kalau engkau jomblo, engkau bisa menikmati hasil usahamu sendiri. Betul? Saat ini saya jomblo dan saat ini saya sudah bekerja. Saya bebas menikmati untuk apa saja. Saya nggak punya beban untuk memberikan sesuatu kepada pasangan saya setiap minggu atau setiap bulan. Saya bebas lakukan apa saja dengan rekening saya, dengan uang saya. Tapi kalau lah misalnya kau pacaran, tentulah kalau laki-laki ke rumah pacarnya nggak mungkin nggak bawa apa-apa. Atau kalau misalnya jalan sama pacarnya paling tidak minyak. Kalau nggak ada kendaraan sendiri paling tidak uang Grab. Betul kan? Nah, jadi kalau misalnya jomblo, bebas kita pakai uang kita. Jadi jangan karena kau berpikir karena kau jomblo kau itu mau nasibmu. Sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin saat ini belum ada yang mau samamu, ya kan? Karena pengeluaranmu masih sedikit. Karena pendapatanmu masih sedikit. Tapi nanti lihatlah, waktu pendapatanmu banyak. Percayalah, itu sebabnya tingkatkan hidup ini. Ya kan? Mari kita lakukan hal-hal positif dalam hidup ini, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, yang ketujuh, tidak ada kata stres akibat patah hati atau masalah dalam berpacaran. Nah, masalah-masalah dalam pacaran itu kadang membuat kita stres, kadang membuat kita nggak bisa berkarya, kadang membuat kita down. Betul? Betul, saya pernah merasakannya ketika
mantan saya dulu ngeprank saya. Ngeprank saya waktu ulang tahun ya kan, saya stres karena dia bilang udahlah kita putus aja, padahal saya mau ulang tahun gitu ya kan, saya pengen kan diucapi gitu sama dia, dikasih hadiah sama dia, ini putus, saya stres betul. Jadi kalau kita jomblo dan sekarang saya jomblo, nggak ada kata stres karena patah hati. Kalau stres karena kesepian, Allah chat aja yang lain, lakukan hal-hal positif. Ya kan, bukan berarti jomblo kok nggak bisa lakukan apa-apa. Ya kan, ada banyak sekali. Kalau kau jomblo, dengarkan, kalau kau pacaran, engkau hanya bisa pergi dengan satu orang, betul? Tapi coba engkau jomblo, mau sama siapapun, engkau bisa pergi jalan-jalan. Jadi nggak ada kata kesepian bagi jomblo, oke? Nah berikutnya, bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena untuk mendapat pasangan yang baik, maka harus menjadi yang terbaik juga. Kalau engkau mau mendapatkan pasangan hidup yang baik, kalau engkau mau dapatkan pasangan hidup yang baik, maka saya pastikan juga bahwa dirimu harus juga menjadi yang terbaik. Karena begini, Tuhan mau kita itu mendapatkan pasangan yang sepadan. Kalau misalnya nggak sepadan, ya kalau misalnya engkau nggak baik, maka engkau juga nggak akan dapatkan yang terbaik. Kalau engkau menjadi yang terbaik lah, maka engkau bisa dapatkan yang terbaik. Itu sebabnya engkau ketika kau jomblo, persiapkan dirimu, jadilah yang terbaik. Amin. Supaya apa? Supaya kau bisa dapatkan pasangan yang terbaik. Itu yang namanya sepadan. Nah, berikutnya, mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan pasangan yang idaman karena bisa menyeleksinya saat jomblo. Saat kau jomblo, engkau bisa bergaul dengan banyak orang. Engkau bisa berteman dengan banyak orang. Dan di situ engkau bisa melihat, menyeleksi mana yang cocok buatmu, mana yang sepadan buatmu. Dan peluangmu untuk mendapatkan pasangan yang idaman itu besar. Kenapa? Karena engkau bisa bergaul dengan banyak orang dan engkau bisa melihat, oh ini sesuai kriteriaku, oh ternyata tidak, oh ada lagi yang lebih baik. Engkau bisa compare. Engkau bisa bandingkan. Dan akhirnya temukanlah yang paling baik. Dan yang terakhir, tidak ada aturan-aturan yang dibuat oleh pasangan sehingga bisa mengatur jadwal sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa berkarya, ada banyak orang yang tidak bisa bekerja dengan efektif. Karena apa? Karena pacarnya sibuk chatting, sibuk WhatsApp, ya kan? Padahal kalau misalnya pacaran, oke, komunikasi itu harus, tetapi butuh jadwal, ya kan? Jangan ngatur-ngatur, tapi oke, kita chatting jam 8 malam nanti, rupanya jam 7 pagi udah selamat pagi, jam 9 pagi aku kangen, jam 12 siang udah makan belum, jam 3 bilang jangan lama-lama pulangnya ya, jam 5 mau pulang kerja hati-hati ya, udah, rupanya jam 8 udah tidur. Iya kan? Nah jadi itu sebabnya kalau kita jomblo, kita bebas dari aturan-aturan itu, merdeka. Ya kan? Kalau kita jomblo, kita bebas, gak ada yang ngatur, ya kan? Tapi bukan berarti hidup kita gak teratur. Karena jadilah jomblo yang punya prinsip, jadilah jomblo yang punya nilai diri yang baik, jadilah jomblo yang berkualitas. Saya berharap video ini bisa memberkatimu. Sudah banyak yang nunggu video ini, ya kan? Sudah ada yang nunggu video ini dan yang janji akan nge-share, ayo di-share ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga silakan like, silakan komen, dan juga silakan share video ini sehingga video ini bisa meneguhkan kau yang para jomblo. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye-bye.